bisa naik kelas, punya desain fashioner design yang berkelas berkat bimbingan dari Mas Didi. Semoga Insya nantinya. Allah. Amin, 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 amin. Mas Didi, tantangan apa sebenarnya yang diperlukan ya untuk bisa ngeboosting desainer-desainer lokal ini agar lebih dikenal? Iya, kalau saya melihat sejauh ini perlunya awareness tentang karakteristik Mojokerto itu seperti apa yang bisa diterima oleh kalangan yang lebih luas. Oke. Iya, karena kalau mungkin di lokal mungkin masih sudah bisa ya, tetapi kalau ingin berbicara di forum yang lebih tinggi, Oke. nasional atau internasional, berarti karakteristik Mojokerto itu harus bisa diterima oleh khalayak yang lebih banyak. Iya. Iya, iya, iya. Itu selera pasar itu menentukan nanti pada akhirnya. Oke. Iya, Iya. iya, iya. Iya. Ini nih yang perlu dicatat nih sama yang kemarin ikut kelasnya Mas Didi yang sudah diinkubasi sama beliaunya. Jadi mesti tahu karakter lokal Betul. yang kuat, yang itu bisa dijadikan sesuatu karya gitu Mas Didi ya. Betul. Oh, Iya. jadi sebenarnya market itu justru pengen tahu Mojokerto ini gimana sih? Iya pasti. Kalau ada Karakternya? karakteristiknya dari Mojokerto, pasti orang itu akan ingin untuk memiliki, membeli. Iya, iya. Ya, Oke, dan setuju. akhirnya ekonominya bergerak. Setuju, setuju, setuju. At the end ke sana teman-teman. Jadi emang ini agar roda ekonominya muter begitu Mas Didi ya. Betul. Jadi nggak di lokal aja ya. Iya, karena kan kalau lokal orangnya mungkin sedikit ya. Ya, betul. Sedikit. Betul. Iya kan. Tetapi kalau di pasaran yang lebih tinggi di nasional atau internasional itu kan pasarnya besar. Betul, betul. Dan sebelum ke internasional pasti gerbangnya pasti nasional. Nasional. Betul. Yaitu di Jakarta. Oh. Iya. Step. Nah, itu kan semua produk-produk UMKM dari daerah kan berkumpulnya di Jakarta. Iya, Itu kan dilihat di sana. Nah, semoga kalau bisa ditampilkan di Jakarta, itu bisa mulai dikenal oleh khalayak yang lebih luas. Amin, amin. Oke, 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 oke. Ya, ya, ya. Saya kira ini ide bagus ya. Jadi Diskoperindak ini mendatangkan sosok yang sangat advance, ahli, kemudian beliau juga experience-nya juga luar biasa, Mas Didi. Jadi ini mungkin sayang banget kalau nggak bisa dimanfaatin sama teman-teman yang udah kepilih nih, gitu ya. Ada berapa? Mungkin dikasih 12 ya Bu ya? 12. Nah 12 ini kita mungkin nanti akan dikurasi lagi, jadi diperes lagi jadi 6. Kemudian 6 ini yang nanti akan ditonjolkan, begitu Mas Didi ya? Iya, iya. Jadi moga-moga kita berharap dari Mojokerto ini ada sosok desainer yang nanti bisa diorbitin nih. Oh iya. Oh nice ya, ya begitu Mas Didi ya? Iya, iya. Iya ya. Jadi kira-kira Mas Didi, targetnya itu ini kan akan diboyong ke Jakarta ya. Perlu kira-kira berapa lama untuk bisa memproses 12 ini untuk siap gitu ya, ready untuk di show off gitu ya? Itu mungkin buat saya bukan saya yang harus menjawab, tetapi dari para pelakunya yang harus menjawab. Para pelakunya. Karena kita sudah memberikan kiat-kiat dan mereka yang harus menjalaninya. Oke, iya, iya, Iya. iya, iya. Ini yang mesti dicatat ya Iya. sama para pelaku yang kemarin ikut ya. Artinya memang mesti bisa speed up ngikutin Betul. arahan-arahan Betul. dan menyesuaikan ya. Betul. Karena mungkin di sini saya ambil contoh yang sederhana ya. Mungkin di sini memang sekarang sudah laku di pasaran lokal di Mojokerto sendiri. Tetapi mungkin mereka harus tahu market di Jakarta itu keinginannya seperti apa. Itu kan mungkin berbeda. Betul. Nah, itu yang perlu mereka tahu. Oke, jadi sebenarnya kalau Mas Didi lihat, ini kan ada program dari Kemenparekraf. Menurut Mas Didi nih, ini sekali lagi buat penyemangat mereka Mas Didi. Artinya nggak semua daerah kan Mas Didi dapat kesempatan iya. spesial ini ya. Iya, iya, iya. Dan yang didatengin juga Mas Didi gitu kan.
menurut Mas Didi, kenapa Mojokerto bisa mendapatkan kehormatan untuk dipilih di inkubasi desain fashion, kemudian menariknya kota Mojokerto menurut Mas Didi di mata Kemenparekraf? Iya, menurut hemat saya Mojokerto mungkin memang potensinya ada. Dan dukungan dari pemerintah daerah juga itu penting sekali, karena kalau itu tidak bergandeng tangan, itu akan susah nantinya. Ya, setuju. Ya. Ini kenapa saya bilang seperti itu? Ini menjadi trigger teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang menyaksikan podcast ini menjadi semacam kayak penyemangat ya, agar maybe one day ada lebih banyak desainer-desainer muda dari Mojokerto khususnya ya, kota Mojokerto yang bisa memberikan kontribusi lebih melalui karya-karyanya. Begitu Mas Didi ya. Jadi jangan patah semangat. Kebetulan hari ini ada 12 pelaku usaha yang secara spesial dapat inkubasi dari, dan saya lihat umurnya masih usia produktif. Berapa Mas Didi? Masih muda-muda sih. Oh iya? Masih muda-muda, dan rasanya kan berarti itu kan harapannya masih panjang. Masih panjang, setuju. Ya. Saya mikirnya udah yang established, punya udah usaha. Senior ya. Senior enggak ya? Justru yang muda-muda. Dan itu saya menyambut baik bahwa memberikan kesempatan untuk yang muda-muda. Setuju. Supaya mereka bisa tampil. Setuju. Nice. Ini keren banget Mas Didi. Mas Didi sekali lagi, looks like a dream ini saya bisa bersanding dengan karena juga saya sendiri sebagai pelaku usaha dalam lifestyle fashion ini juga pingin one day juga ada semacam kayak runway gitu di mall kami. Ya nanti mungkin bisa dikolaborasikan dengan Discovery Indah. Pengen banget Mas Didi, jangan berhenti di sini ya. Ini kita inkubasi bareng-bareng. Moga-moga one day kita bisa kerjasama bikin sesuatu gitu. Ya. Semoga berkesinambungan. Setuju. Oke, Mas Didi, kita ngomong tadi udah ngomong banyak tentang inkubasi. Kemudian kita ringan dulu dari kota Mojokerto. Kira-kira ada jajanan lokal apa Mas Didi yang udah dicicipin? Oh, ada banyak ya. Banyak ya? Onde-onde udah? Onde belum. Belum. Tapi saya udah pernah. Udah pernah ya? Udah pernah. Oke. Iya, tapi kan memang Mojokerto itu saya pernah tinggal di Malang, jadi juga tidak asing dengan makanan Jawa Timur ya. Iya. Oke, habis ini berarti sebelum balik Jakarta Mas Didi nanti boleh tuh cicipin. Kebetulan di bawah juga lagi ada apa sih Mbak Lala? Ada ini ya? Pelatihan ya? Iya. Tapi yang bagus kan Mas Didi. Yang premium. Iya, tapi saya cukup surprise bahwa pusat pelatihan di Mojokerto ini termasuk salah satu yang paling mewah loh. Weh, boleh tepuk tangan ini. Tepuk tangan, saya kencengin di ini nih. Di mic. Ya. Moga-moga ini bisa mencetak ini ya, pelaku-pelaku usaha yang memang agile, tahan banting. Betul. Adaptif, karyanya emang bisa. Setuju banget tadi, emang mesti tahu karya Mojokerto ini apa nih yang bisa karakteristiknya apa, fokusnya mereka juga harus menentukan fokusnya sekarang mau kemana. Iya. Keren Mas Didi. Iya. Ada mungkin pertanyaan dari luar, ini saya buka loh. Pertanyaan ini podcast kali ya. Nggak, tapi memang kalau saya dari konteks pelaku usaha bisnis fashion, kemudian pingin banget memang ngelihat ada warga lokal yang itu bisa naik kelas. Oh iya. Jadi sorry to say, maksudnya bukan mengkomparasi ya, artinya begini. Ya kita mesti belajar juga ya, jujur to be honest, ya kita belajar dari, saya boleh nyebut gak sih? Yang di tetangga kita, yang di ujung ini, ya itu siapa tahu mungkin. Gimana Mas Didi? Perlu nggak sih kayak bikin acara-acara gitu untuk bisa? Saya rasa perlu ya, untuk melatih bahwa kepercayaan diri, confidence itu harus dibangun. Iya.
karena kan mungkin juga ada orang sebetulnya yang mempunyai potensi, tetapi mungkin confidence-nya, kepercayaan dirinya itu masih belum tercipta. Setuju banget. Iya, itu Setuju mungkin banget. buat latihan lah. Buat latihan gitu Makanya ya. namanya juga inkubasi. Kalau inkubasi itu kan sebelum dia jadi bisa maksudnya disapih dulu ya. Disapih dulu. Iya iya iya. Biar Biar bisa dilepas. iya iya untuk bisa dilepas disapih dulu nih. Betul. Tapi mesti bagus nih karyanya gitu Oh kan iya, ya. harus. Iya 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 agar bisa bersaing dengan yang lain. Betul. Wah iya Iya. iya iya. Ini nih. Iya. Ini bisa nggak sih kalau ya karena kesibukan beliaunya kali ya. Ini di hire lagi gitu ya. Sebulan jangan sebulan sekali lah. Tapi paling nggak 3 bulan berapa kali gitu kita datengin Mas Oh Didi. iya. Mungkin nanti ada Bu Ani kali ya. Tapi saya sempat lihat beberapa ya karya-karyanya. Harganya itu cukup affordable untuk pasaran nasional. Oh, Iya. Jadi kesempatan itu terbuka luas oke. menurut saya. Heeh. Iya. Kemudian orang-orangnya juga bergairah sehingga potensinya untuk diarahkan itu ada. Itu nomor satu menurut saya. Oke. Iya. Dari sisi harganya affordable banget sebenarnya ya. Iya. Dan saya melihat ada batik yang 100.000 kemarin ya. Oh, Itu menurut saya itu harga yang affordable, Affordable kalau banget. dijual di Jakarta. oh iya. Iya iya, setuju banget. Iya. Karena kalau misalnya dari sini dari kota Mojokerto dijual misalnya batik 100.000, saya yakin dalam hitungan jam itu akan sold out. Sold out ya. Apalagi jualnya dalam apa namanya paket program fashion apa gitu, Jakarta Muslim Fashion Week. Oh atau- iya. Oh, iya. Harus ikut beberapa program. iya, berapa ataukah itu nanti ikut dengan Krianusa di Dekranas, Dekranas. atau misalnya pameran-pameran yang lain, Inakraf. Oh ya, Inakraf. Iya. Inakraf Oktober ya nanti yang nextnya. Iya. Kami tahun kemarin ada program dari Kemenparekraf juga yang AKI itu apresiasi kreasi Indonesia. Oke, Nah, iya. kita ada kebetulan ini juga Oke. kerjasama dengan Kemenparekraf juga. Nah, Oke. itu mungkin salah satu aktivasi dari Iya. sapihan tadi kan ya, mesti dibawa Iya. ke sana. Tapi harus dikurasi dengan baik. dikurasi dengan baik. Iya, karena itu first impression untuk pembeli-pembeli yang di Jakarta itu kan penting sekali untuk Setuju. branding Mojokerto Mojokerto, ya. betul. Jadi Mojokerto itu adalah pusat dari barang-barang yang terpilih dan Iya. baik Iya. mutunya. Nice, ya Iya. setuju banget. Wow, ini last but not least Mas Didi. Ini kita tahu lah persaingan di dunia fashion ini memang ya saya bilang it's not that easy gitu loh. Perang bubat ya kan. Apalagi Mojokerto ini apa namanya ya kalau area-area lain gitu ya, kayak kita ngomong Solo, kemudian ada lagi mungkin daerah Makassar gitu ya, atau mungkin Bali, punya ciri khas yang mostly orang tahu gitu loh. Oh iya. Nah tantangan kita ini kan mempromosikan bagaimana nih biar Mojokerto ini ternyata punya loh gitu loh karakteristik. Ya sebetulnya sih punya. Punya kan masih dia. Inspirasinya di sini tuh banyak sekali. Iya. Mungkin belum ke expose itu gitu atau gimana? Sebetulnya sudah terekspos. Sudah terekspos. Tetapi kalau saran saya itu harus melihat juga dengan selera yang lebih luas lagi. Marketnya, iya. Oke. Dari misalnya pemilihan warna, lalu bentuknya, lalu kemampuannya juga harus disesuaikan. Oke. Kalau kemampuannya memang dia memang belum bisa membuat hal-hal yang sangat rumit. Kenapa tidak ditawarkan hal-hal yang sederhana? Iya. Padahal sederhana itu belum tentu jelek loh. Gitu ya. Iya, nice. Artinya masih ada kans ya masih dia Banyak. untuk bertarung Banyak. dengan
banyak. Tuh, ini yang mesti kita sampaikan. Mas Didi aja, beliau bilang sebenarnya marketnya masih ada. Masih ada. Jadi masih gede banget untuk Masih dikembangin. Jadi buat para UMKM di bidang fashion, ini sebuah kesempatan yang gede sebenarnya. Gitu Mas Didi ya? Betul. Yuk, moga-moga lewat Disko Perindak ini ke depan kita semuanya bisa berkembang, bertumbuh, di mana kebetulan juga untuk yang desain fashion ini ada Mas Didi yang secara langsung ngintip, mengkurasi, membimbing dan seterusnya. Ini mesti kita ucapin thank you banyak karena ini ternyata kesempatannya gede banget gitu ya Mas. Betul, tapi memang ini kan proses ya Mas ya. Ini baru dimulai. Saya ingat sekali ketika saya belajar pertama fashion di Paris. Wow. Itu K-pop itu belum seperti sekarang. Oke. Mereka itu mengirimkan kandidat-kandidat untuk belajar fashion, film, musik itu pada akhir tahun 80-an. Dan itu baru memetik hasilnya ya belakangan sekarang ini gitu. Itu hampir 30 tahun lebih berarti. Serius Mas? Iya. Mas Didi udah tahun Saya 80 itu udah? tahun 90 di Paris 90, ya. oke. Tapi teman-teman saya beberapa itu adalah dari Korea. Saya juga cukup surprise kenapa orang Korea harus belajar di sini gitu. Terus kemudian diperkenalkan lagi dengan temannya yang belajar film, lalu belajar musik. Ini mau apa ya mereka? Saya belum membaca polanya. Tetapi kemudian setelah K-pop meledak dan K-culture itu bisa diterima di seluruh dunia. Oh, ini maksudnya. Oh my god. Ya. Artinya emang masih ada masih di ini ya kansnya gitu ya. Jadi masih di terakhir makanya pesannya apa nih Mas Didi buat para selain yang 12 tadi, tapi karena ini podcast juga bisa jadi ditonton banyak desainer-desainer muda lain. Oh iya. Ada pesan mungkin Mas Didi? Saya rasa jangan cepat puas diri, selalu belajar, dan pasang mata, pasang telinga, supaya juga tahu apa yang diharapkan oleh orang di luar sana sekarang. Karena selera pasar itu bergeraknya itu demikian dinamis, cepat sekali. Setuju. Iya. Kalau saya boleh mengutip pernyataan kayak Heidi Klum di Project Runway ya, karena ini berkenaan dengan fashion, one day you're in, next day you're out. Wow, I like it. One day you're in, next day will out. You're out. You're out. Yeah. Oh, ya. Thank you Mas Didi. Boleh tepuk tangan semuanya yang di ruangan ini. Sebenarnya kita pengen ngobrol banyak sebenarnya teman-teman. Jadi Mas Didi ini sosok inspiratif karena beliau juga sudah hampir 40 tahun, 35 tahun lah ya. Udah malang melintang di dunia fashion. Tahun 90-an beliau sudah ada di Paris dan ngomongin macam-macam K-pop whatever. Yang hari ini baru kemudian hype, kemudian diterima. Dan alhamdulillah beliaunya sekarang kerjasama dengan Kemenparekraf ditunjuk untuk membantu UMKM lokal. Salah satunya adalah Kota Mojokerto. Sekali lagi semoga 12 UMKM yang beruntung itu nanti bisa mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Dan hari ini buat yang memang menyaksikan podcast ini juga menjadi terinspirasi, kita bisa menginspire terutama Mas Didi yang memang memberikan banyak sekali masukan terkait dengan dunia fashion yang ada di Kota Mojokerto. Saya Vino mengucapkan thank you banget buat semuanya yang hari ini sudah nongkrong di sini dan ngelihat kita berdua. Thank you banget, it's an honor juga buat Mas Didi. Terima kasih. Thank you banget udah undang saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan Mas Didi. Ini langsung balik Jakarta atau hari ini? Nanti malam. Nanti malam? Iya. Oke. Enjoy culture of Mojokerto. Terima kasih. Jangan lupa onde-ondenya. Iya, pasti. Mas Didi mungkin gitu dulu ya. Thank you sekali lagi. Sehat-sehat. Dari saya Vino ngucapin selamat siang dan sampai jumpa.
Wah, luar biasa. Mas Didi, thank you banget. Beneran.